Nah, mereka jalan di waktu habis maghrib, jalan, dan mereka ini melewati satu kondisi di mana jalur ini benar-benar vegetasinya sangat rapat. Secara tiba-tiba saja Ratna ini tertawa. Ratna ini mengeluarkan suara perempuan, tapi bukan suaranya Ratna. Ratna ini tertawa terbahak-bahak di tengah belantara dari lau yang dingin itu. Dan Ratna ini seperti merangkak mendekati dari Mas Ardi. Wajah dari Mas Ardi ini ditempel. Ini tiba-tiba tertawa. Tertawanya ini seperti mengejek tuh. Mengejek dari mereka semua yang ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Alhamdulillah, di video kali ini kembali kami berkesempatan untuk menceritakan satu kisah pendakian, di mana kisah ini datang dari rencang kita bernama Ratna yang berdomisili di Magelang, Jawa Tengah. Ratna ini menceritakan tentang pengalaman pendakiannya ketika di tahun 2015 Ratna ini sempat mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang bersama dengan cukup banyak temannya ini. Baik, seperti apa kisah lengkap dari Ratna ketika mendaki di sana? Sebelum kami tuturkan lebih jauh apa yang sudah Ratna ini alami, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih bagi rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami. Sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami, dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing karena segmen pengalaman pendakian segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara. Oke, jadi kisah ini terjadi di tahun 2015 rencang semua, dimana pada tahun tersebut rencang kita yang bernama Ratna ini melakukan pendakian ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang bersama dengan satu organisasi yang ada di kampusnya, yaitu Mapala, Mahasiswa Pecinta Alam. Oke, jadi Ratna ini aslinya anak Magelang. Akan tetapi di tahun 2015 tersebut Ratna ini kondisinya lagi kuliah di Jogja. Jadi dia ini ngekos pada waktu itu. Nah, memang sedari Ratna ini SMA, Ratna ini sudah seringkali naik turun gunung gitu. Jadi pendakian ini sudah jadi satu hobinya yang benar-benar dia ini geluti. Sampai pada akhirnya dia kuliah di salah satu kampus yang ada di kota Jogja. Dia pun masuk ke satu kegiatan, di mana kegiatan ini kegiatan mahasiswa Mapala gitulah, Mahasiswa Pecinta Alam, UKM. Nah, di UKM tersebut Ratna juga punya sahabat yang pada akhirnya menjadi akrab, namanya ini Ani. Awal mula pendakian ke Lawu via Cemoro Kandang ini awalnya atas usulan dari beberapa senior Ratna yang ada di UKM tersebut. Jadi beberapa seniornya ini memang pengen gitulah untuk naik ke Lawu. Awalnya ini lewatnya Cemoro Sewu. Nah, info tersebut diinfokan gitu kan kepada beberapa anggotanya, dan beberapa anggotanya ini setuju, termasuk Ratna, Ani itu setuju. Sampai dicarilah info, ternyata pada waktu itu jalur pendakian Cemoro Sewu ini lagi ditutup. Akhirnya itu menjadi bahan pertimbangan lagi. Karena Cemoro Sewu ini ditutup, kita mau lewat mana? Akhirnya atas beberapa usulan dari anggota ini mengusulkan lewat Cemoro Kandang aja.
Karena secara administratif Cemoro Kandang juga bisa dikatakan dekat dengan lokasi mereka. Karena secara administratif kan Cemoro Kandang ini ikutnya Jawa Tengah masih. Nah, kenapa beberapa teman-teman ini, anggota ini tidak mengusulkan lewat Candi Ceto? Karena menurut penuturan dari Ratna ini, mereka sudah sering kali gitu loh naik via Candi Ceto. Jadi Cemoro Kandang ini yang justru belum, bisa dikatakan belum pernah sama sekali gitu loh pada waktu itu. Sampai pada akhirnya senior pun, beberapa senior ini pun setuju untuk lewat jalur Cemoro Kandang, dan hari pendakian ini pun ditetapkan gitu loh. Jadi sebelum mereka ini berangkat, mereka seperti biasa lah, semuanya ini mulai mempersiapkan peralatan pendakian yang ada di UKM mereka, yang akan mereka bawa gitu. Jadi selain alat pendakian, beberapa logistik juga mereka udah beli, hanya separuh, dan mereka berencana nantinya membeli separuhnya ini ketika udah deket dengan basecamp Cemoro Kandang. Karena harapan mereka agar tidak terlalu berat ketika berangkat dari Jogja ini nanti. Karena mereka berencana ini naik sepeda motor semuanya. Oke. Jadi waktu itu dari UKM ini yang mau berangkat ini ada totalnya ini 10 orang. Jadi cukup banyak, termasuk di dalamnya ini Ratna dan Anik. Sampai hari pendakian ini pun tiba, di mana itu adalah hari Jumat. Pada waktu itu semuanya ini berkumpul gitu loh di sekretariat dari UKM Mapala mereka. Mereka berkumpul pada sekitaran jam 5:30 sore. Karena mereka semua ini berencana berangkat. Ini memang nantilah habis maghrib, kalau enggak habis isya. Jadi mereka rencana mau nginep dulu di malam harinya. Mereka baru naik di hari Sabtu gitu loh. Oke, jadi semua dari anggota ini termasuk para senior pun akhirnya berkumpul di UKM pada sekitaran sore hari itu, termasuk Ratna dan Ani. Nah, ada satu yang belum datang, teman mereka ini yang namanya Tommy gitu. Ditunggu sampai habis waktu maghrib, ini kok Tommy belum datang. Berusaha mereka hubungi via handphone, Tommy ini pun tidak ada balasan gitu loh, tidak ada respon. Sampai akhirnya ya wis lah, kita tunggu lagi Tommy, kata senior mereka yang bernama Ardi, paling senior itu Mas Ardi. Kita tunggu lagi Tommy sampai Tommy ini datang lah, sampai kita habis isya ini. Kalau Tommy memang tidak datang habis isya sekitaran 7:30, yuk kita nanti langsung berangkat, itu ujar Mas Ardi ini. Nah, teman-teman ini pun setuju. Jadi mereka pun sembari menunggu ini ya, ada yang ngobrol, ada yang ngopi di UKM dan lain sebagainya. Isya ini tiba, setelah mereka melaksanakan ibadah sholat isya gitu. Ternyata Tommy ini pun datang pada akhirnya. Dan ketika datang, Tommy ini ternyata tidak sendiri. Dia ini mengajak satu orang perempuan gitu, dimana sebaya dengan mereka, seusia mereka. Nah, disitulah Mas Ardi ini nampak tanya, intinya Tom lah dari mana aja gitu, kok ditunggu belum nggak datang-datang gitu, sorry, nggak datang-datang dari tadi kok baru datang, ini kamu dari mana gitu. Oh iya Mas Ardi, ini sorry, aku tadi di jalan, aku ini jemput ini, kenali namanya Grace. Grace ini ya baru jadian mas sama aku gitu, tapi dia belum pernah naik gunung dan dia pengen, katanya ini pengen yang ngerasain lah gimana rasanya naik gunung. Makanya aku tadi di jalan agak lama, juga mempersiapkan dari ya buat dibawa sama Grace ini alat-alat gunungnya, tak sewain di rental outdoor gitu. Oh lah kok nyewa, di sini kan ada, kata Mas Ardi, banyak. Ya ndak enak lah mas, lagian Grace kan dari kampus lain. Oh ya ndak apa-apa lah, ya wis yang penting kamu udah datang, kata Mas Ardi. Semuanya ini akhirnya berkumpul gitu kan di sekretariat, dan nampak memang pada waktu itu menurut penuturan dari Ratna, Grace ini agak ganjil gitu. Ganjil ini agak gimana ya, depepel gitu loh sama Tommy.
Jadi membuat pemandangan ketika masih berada di UKM pun udah agak rese gitu. Menurut penuturan Ratna ini sama Ani. Jadi apa tuh itu kok nempel-nempel kayak gitu, membuat mata ini rese gitu loh. Sampai akhirnya di situ Mas Ardi pun memberikan instruksi, dia memberikan info bahwasanya nanti kita semua berangkat beriringan saja, tidak usah terlalu ngebut karena menggunakan sepeda motor, biar kita selamat nanti sampai di base camp Cemoro Kandang. Jadi jangan saling mendahului, udah tenang aja. Kalau ada yang berhenti kita juga berhenti. Dan satu lagi di situ Mas Ardi ini pun berujar, pokoknya nanti kalau udah sampai di Cemoro Kandang, kita harus ini ya, jaga lisan kita, jaga sikap kita, jaga perilaku kita lah seperti biasanya gitu, ujar Mas Ardi. Nah, anggota ini semuanya setuju. Mereka pun mulai pergerakan pada sekitaran jam 19.45 waktu Indonesia bagian Barat. Berarti jam 8 kurang seperempat ini mereka mulai pergerakan. Mereka berangkat dari kampus, dari sekretariat UKM ini, naik sepeda motor dan beriringan menuju ke Cemoro Kandang. Jadi ketika dalam perjalanan rencang semua, ini tidak ada kendala apapun. Semuanya ini lancar-lancar saja sampai pada sekitaran jam 11 malam. Mereka semua ini berarti totalnya kan jadinya ber-11 gitu ya. Udah sampai di base camp Cemoro Kandang. Nah, sampai di Cemoro Kandang pun mereka langsung parkir motor dan beristirahat pada malam itu, karena memang rencana mereka akan berangkat di pagi harinya. Nah, mereka pun mulai bersih-bersih diri di base camp. Mereka mempersiapkan tempat untuk mereka istirahat dan mereka pun tidur. Di malam pertama mereka di base camp Cemoro Kandang, tidak ada kendala apapun. Semua ini berjalan sewajarnya. Mereka tidur pun dengan pulas. Singkat cerita, pagi hari ini pun tiba. Jadi ketika pagi hari, Ratna, Ani, dan beberapa anggota lain ini pun sudah dibangunkan oleh Mas Ardi. Dan mereka pun setelahnya ada yang subuhan, ada yang mandi. Dan setelah mandi ini nampak Mas Ardi ini langsung mengurus perizinan SIM-aksi mereka itu. Jadi beberapa dari mereka juga ada yang sarapan. Nah, setelah semua hal yang perlu dilakukan ini selesai, mereka semuanya ini berkumpul di base camp. Mas Ardi ini memberi instruksi sekali lagi bahwasanya nanti kalau naik gunung, jaga lisan, jaga perilaku, benar-benar kita harus menghormati tempat di mana kita berada. Gitu. Oke, setelahnya mereka ngecek lagi apa yang perlu dicek, yaitu peralatan pendakian, logistik. Mereka tadi sempat udah memenuhi yang dari awal berangkat ini cuma separuh aja, mereka udah memenuhi di situ. Semua dicek, semua lengkap. Berangkatlah mereka pada sekitaran jam 10 menuju ke siang itu mereka semua ber-11 berangkat. Di navigatori, dilideri oleh Mas Ardi di depan dan disusul oleh teman-teman. Pendakian mereka ini awalnya ini baik-baik aja. Jadi ketika mereka baru melakukan pergerakan gitu, semuanya ini baik-baik aja. Mereka jalan, akan tetapi memang langit ini nampak mendung dan kabut ini sudah turun dengan tipis. Dan suhu ini memang sudah dingin ya kalau di Lawu. Apalagi ini menurut info kalau di Cemoro Kandang ini Lawu tapi yang paling dingin gitu. Menurut info dari penuturan Mbak Ratna ini. Oke, jalan mereka. Tidak ada kendala apapun rencang semua. Di perjalanan menuju ke siang itu, pergerakan mereka ini lancar-lancar aja. Diisi dengan candaan, diisi dengan obrolan untuk ya sekedar menghangatkan suasana. Nah, pada waktu jalan ini untuk menuju pos demi posnya, ada yang Ratna ini tangkap, ini agak membuat dia risih gitu. Dia ini sempat bilang sama si Ani, sahabatnya itu, "Nik, kamu melihat itu agak risih nggak?" Ani ini menjawab, "Iyalah agak risih." Karena memang Grace ini, jadi ketika jalan pun, dia ini seringkali
meluk-meluk si Tommy ini dari belakang. Tidak jarang pula mereka ini seperti lendat-lendat gitu, depepel di mana seharusnya itu tidak dilakukan ketika melakukan pendakian gunung. Dan mereka ini posisinya adalah baru pacaran gitu loh. Jadi belum menikah, itu kan menjadi satu hal yang agak tidak nyaman di mata teman-temannya, terutama Ratna dan Ani ini yang cewek sendiri. Nah, mereka ini terus saja menyaksikan pemandangan seperti itu sampai mereka ini tidak terasa jalan terus melewati pos 1, sempat istirahat, mereka jalan lagi sampai pada akhirnya sekitaran jam 12 siang mereka ini sudah sampai di pos 2. Nah, ketika sampai di pos 2, suasana ini cukup gelap karena jarak pandang pada waktu itu cukup terbatas karena kabut ini udah mulai menebal gitu loh rencana. Nah, sesampainya di sana diberilah anggotanya ini instruksi oleh Mas Ardi untuk mereka istirahat agak lama dan mereka ini diwajibkan untuk makan siang gitu, biar kondisi badan ini tetap fit dan tidak ngedrop. Nah, beberapa dari mereka ada yang makan roti, ada beberapa dari mereka yang merebus Indomie, ada pula yang ngopi dan lain sebagainya. Nah, beberapa nampak juga melaksanakan ibadah sholat duhur pada waktu itu. Nah, sekedar untuk informasi rencang semua, menurut penuturan dari Mbak Ratna, pos 2 dari Cemoro Kandang pada tahun tersebut memang kondisinya ini angin seringkali bertiup kencang di situ. Karena di kiri kanan dari jalur ini terbuka. Jadi vegetasi ini terbuka membuat angin kencang ini sering menerpa ke pos 2 di Cemoro Kandang ini. Nah, di situ ada juga satu shelter, di mana shelter ini kondisinya ya bisa dikatakan pada waktu itu sudah tidak layak pakai gitu. Karena atapnya udah rusak, dinding-dindingnya udah pada mengelupas, rusak pula gitu. Jadi memang ditambah ini seringnya angin ini menerpa ketika di pos 2 yang terbuka itu jalurnya. Jadi kan membuat shelter ini semakin doyong. Nah, pada waktu itu mereka semua ini beristirahat di pos 2 tersebut gitu kan. Jadi beberapa dari anggota termasuk Mas Ardi sendiri, Ratna, Ani ini melakukan berbagai jenis aktivitas di situ. Ada yang masak, ada yang sholat, ada yang lain sebagainya. Nah, di tengah beberapa dari mereka ini yang tengah beraktivitas, Ratna dan Ani ini duduk gitu ya. Mereka berdua ini makan roti sambil masih memperhatikan gelagat dari Tommy dan pacarnya Grace ini sepertinya menyimpan sesuatu. Karena Ratna sendiri ini menangkap. Dia ini sempat melihat Grace ini seperti membisikkan sesuatu ke telinganya Tommy, dan setelahnya Grace ini, mohon maaf, di situ berciuman dengan Tommy gitu loh. Jadi benar-benar Ratna ini benar-benar risih. Dia ini bilang sama Nik gimana nih, ini bilang aja apa sama si Mas Ardi, aku kok risih gini ya, aku merasa nggak enak, nggak nyaman. Ini kan posisinya kita ini di gunung gitu. Nah, Ani ini udahlah biarin aja, biar itu menjadi urusan mereka. Toh kalau ada apa-apanya yo mereka ini yang nanggung. Nah, pada waktu itu Ratna ini, yo jangan gitu juga nih doanya. Maksudnya kan biar ditegur sama Mas Ardi nanti kan mereka jadi agak risih juga. Ani ini ya udah terserah kamu aja. Sampai pada akhirnya si Ratna ini pun bilang gitu loh sama Mas Ardi, Mas, aku mau bilang, Mas mau lapor. Ini bukan gimana-gimana yo Mas. Aku kok agak risih, agak tidak nyaman kalau aku melihat Tommy ini sama si Grace kok seperti itu. Tadi aku sempat juga melihat berciuman gitu. Jadi sebagai leader tolonglah Mas Ardi ini bisa menegur mereka demi kenyamanan kita semua Mas di sini. Karena kita kan lagi ada di gunung. Sampai akhirnya Mas Ardi ini pun berterima kasih dengan Ratna ini. Oh iya nak, terima kasih ya infonya. Ya nanti habis ini saya tegur. Nah, pada waktu itu nampak memang tidak begitu lama Mas Ardi ini langsung menegur Tommy gitu sama Grace. Nah, nampak Tommy sama Grace ini mengangguk-angguk ketika Mas Ardi ini mengajak mereka ini berbicara gitu.
Nah disitulah Ratna ini bilang sama Ani, udah aman, udah bilang kok aku sama Mas Ardi. Mas Ardi juga nampak itu udah negur. Oh ya sudah, alhamdulillah. Mereka berdua ini ngobrol lagi. Nah pada waktu itu Ratna ini mengamati sekeliling rencang semua, di mana kondisinya ini kabut ini mulai menebal. Langit ini kan gelap kondisinya, nampak mendung. Ratna ini merasakan ada sesuatu yang aneh gitu, membuat dia benar-benar gerah dan tidak nyaman. Karena sedikit untuk informasi, Ratna ini memang agak bisa dikatakan sensitif gitu terhadap hal-hal yang gaib. Nah, Ratna ini akan tetapi diam aja. Dia ini tidak bilang sama Ani, sahabatnya. Dia ini rasakan saja sendiri. Dia cuma batin, kok gerah ya. Aku tiba-tiba merasa tidak nyaman aja. Jadi seolah-olah Ratna ini langsung berpikiran gitu, ini pasti akan terjadi sesuatu. Karena dalam beberapa kasus ketika naik gunung, Ratna ini memang seringkali menuturkan kepada kami kesurupan ketika dia sudah merasakan hal yang seperti itu gitu, gerah, panas, sumuk gitulah. Terus dia ini merasa tidak nyaman, itu biasanya Ratna ini kesurupan gitu. Jadi seolah-olah Ratna ini udah mikir ini bakalnya terjadi apa-apa, aku ini bakal kesurupan gitu. Tapi dia cuma diem aja. Sampai pada akhirnya si Ani ini mengagetkan Ratna, diajak ngobrol lagi. Dan tiba-tiba ketika mereka berdua, Ratna dan Ani dan teman-teman lain ini sedang beraktivitas, Ratna dan Ani ini sedang ngobrol, angin ini benar saja di pos 2 itu berembus dengan sangat kencang, menerpa shelter dan menerpa dari mereka semua gitu. Dimana kabut ini sangat tebal, angin ini kencang, menerkam mereka semua. Wush. Nah mereka ini berdua lagi ngobrol, angin ini berembus kencang lagi. Yang barusan ini udah agak mereda, ini berembus kencang lagi. Nah di tiupan kedua, Ratna ini merasakan ada sesuatu yang aneh. Ketika angin kencang ini berhembus, Ratna ini mendengar itu tidak hanya suara angin. Suara angin ini diiringi dengan suara perempuan seperti yang tertawa gitu. Nah pada waktu itu Ratna ini memandang ke arah Ani, dan Ani juga memandang ke arah Ratna, menandakan Ani ini seperti juga mendengar. Nah pada waktu itu Ratna ini seperti ngasih kode. Dia ini ngedipin matanya. Ani pun membalas kedipan mata dari Ratna, menandakan Ani ini paham. Sampai pada akhirnya Ratna ini ngasih kode lagi. Shh, dengan telunjuknya. Ani ini disuruh diem aja. Ratna ini menggeleng, menandakan udah tidak usah digubris itu. Ani ini mengangguk. Nah setelah angin kencang ini pun berhenti, akhirnya di situ Mas Ardi ini pun berteriak gitu kepada anggota yang lain, yuk, siap-siap, udah kan cukup istirahatnya, kita jalan ya, biar tidak terlalu malam kita sampai di pos 3. Nah anggota ini semuanya setuju gitu, jalan mereka. Nah mereka jalan, awalnya ini tidak ada masalah apapun gitu. Jadi mereka berjalan dengan formasi ini yang masih utuh. Sebagai leader ini navigator si Mas Ardi, disusul teman-teman lain. Nah pada waktu jalan itu baik-baik aja awalnya. Sampai di tengah perjalanan, lagi-lagi Ratna ini menangkap sinyal yang agak tidak bagus gitu dari dua temannya, Tommy dan Chris. Di mereka ini seperti ya mohon maaf, agak mesum lagi gitu loh. Jadi seperti peluk-pelukan gitu. Layaknya orang yang sudah resmi gitu, bersuami istri gitu. Padahal mereka ini kan cuma pacaran gitu. Nah disitulah Ratna ini cuma batin aja pada akhirnya, ya Allah ya wis lah, moga-moga tidak ada masalah apapun gitu. Jadi mereka jalan tep sampai pada satu momen Mas Ardi ini tiba-tiba menyuruh mereka semua anggotanya ini berhenti, disuruh istirahat. Ketika mereka istirahat, semua anggota ini seperti nggak ngeh, seperti tidak menyadari kalau mereka ini jalan udah lama banget. Nah disitulah Mas Ardi ini, teman-teman ini tolong ya, saya mau bicara tapi jangan panik semuanya. Oh iya ada apa Mas? Kalian tidak ngeh ya, kalian tidak sadar kalau kita jalan lama bener. Dari tadi kok tidak sampai-sampai di pos 3. Nah disitulah anggota ini seperti baru lihat jam dan oh iya kok lama bener. Ini udah hampir
masuk ke maghrib gitu loh. Jadi kok lama bener ya Mas yo. Akhirnya di situ Mas Ardi ini, iya memang kita jalan ini seperti lama banget. Karena estimasi waktu yang kita dapat dari Posimax ini tidak banget lamanya gini gitu loh. Sampai akhirnya ini udah mau masuk maghrib kok belum sampai ya. Ini usulan dari teman-teman semua gimana? Nanti coba tak tampung, nanti tak ambillah keputusan, kata Mas Ardi. Sampai pada akhirnya, yus Mas, kita lanjut jalan, nanti kalau maghrib kita berhenti gitu. Kalau waktu udah maghrib kita berhenti dulu, walaupun belum sampai di pos 3. Beberapa dari anggota ini menyarankan seperti itu. Akhirnya Mas Ardi pun, ya sudah, ayo kita lanjut jalan. Mereka pun kembali jalan, sampai Mas Ardi ini melihat jam pada waktu itu. Ratna, Ani juga melihat jam. Nah Ratna ini pun berteriak sama Mas Ardi, Mas, udah masuk ke maghrib Mas, udah jam 6 pas ini loh, kita berhenti dulu. Oh iya, ya sudah kita berhenti. Mereka semua berhenti di situ. Mereka semua berhenti. Nah disitulah perjalanan yang dari awal ini udah ceria gitu, mereka ini bercanda, mereka ngobrol. Perjalanan mereka dari pos 2 tadi untuk menuju ke pos 3 ini mendadak terasa mereka ini tidak nyaman gitu. Terasa aneh, terasa mereka ini senyap sekali perjalanan untuk menuju ke pos 3. Ditambah tadi Mas Ardi ini bilang, perjalanan kok tidak sampai-sampai gitu di pos 3. Akhirnya ketika berhenti pun mereka diem-dieman. Mereka semua diem gitu kan. Nah beberapa dari mereka ini ada yang mau sholat pada waktu itu, akan tetapi jalur ini benar-benar sulit untuk melaksanakan ibadah sholat. Sampai Mas Ardi ini pun memberi masukan, ya sudah nanti dijamak saja ya, dijamak dengan Esa gitu, dijamak akhir. Dan teman-teman ini pun setuju. Karena mereka semua ini kan tahu ketika maghrib jalan, ini kan kondisinya tidak bagus. Waya-waya surup ini kan mereka semua tahulah energi jin ini masih sedang tinggi-tingginya, jin yang jahil, yang jahat, masih sedang tinggi-tingginya untuk menggoda, mengganggu manusia. Sampai pada akhirnya dirasa maghrib ini sudah lewat. Mas Ardi ini pun langsung mengajak anggotanya ini untuk pergerakan kembali menuju ke pos 3. Jalan mereka. Tak. Di tengah hutan yang vegetasinya benar-benar rapat. Mereka berjalan dalam kesunyian. Nah, pada waktu itu mereka merasa benar lama, benar dari setengah 7 mereka ini jalan. Sampai jam 7 kok belum sampai-sampai. Sampai pada akhirnya setengah 8 malam mereka baru tiba di pos 3. Nah ketika sampai di pos 3, Mas Ardi ini pun bersujud. Dia ini nampak seperti lega benar gitu, menurut penuturan dari Ratna ini. Jadi dia ini bersujud, dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah sampai di pos 3. Dia memberi instruksi kepada anggotanya untuk segera di situ istirahat dan langsung mendirikan tenda saja di situ. Karena posisinya gitu kan udah gelap, udah malam. Kalau melanjutkan pendakian juga tidak bagus. Menurut Mas Ardi ini, anggotanya semua setuju, tenda mulai didirikan gitu. Mereka mendirikan ada 5 tenda kalau tidak salah pada waktu itu didirikan. Setelah semuanya tenda ini berdiri, mereka pun mulai mengeluarkan logistik. Mereka ini ada yang masak, ada yang merebus air, ada pula yang di situ ngopi, ngeteh, dan lain sebagainya. Jadi berbagai jenis macam aktivitas ini mereka lakukan. Jadi ada yang masak, ada yang menjamak sholat mereka karena maghrib tadi belum sempat mereka ini sholat juga, dijamak dengan Isya. Ada yang ngobrol, dan kondisinya di pos 3 ini benar-benar sepi. Jadi cuma mereka saja yang ngecamp di situ, yang mendirikan tenda di situ. Sampai pada akhirnya kegiatan malam ini pun diisi dengan obrolan dan candaan. Setelah mereka ini mengalami satu momen di mana mereka merasa pendakian mereka ini tegang tadi dari pos 2 sampai di pos 3 ini, karena mengalami kejadian yang mereka merasa ini kok lama bener banget lamanya mereka jalan gitu loh sampai pos 3. Jadi mereka meluapkan itu, mereka ngobrol, mereka bercanda, ngopi. Nah
Sampai pada akhirnya Mas Ardi ini memberi instruksi bahwasanya habis ini mereka disuruh semuanya istirahat saja untuk tidur, karena mereka berencana untuk jalan ke puncak gitu. Di pagi harinya mereka akan jalan dan langsung menuju ke puncak. Nah, anggota ini semuanya setuju gitu. Jadi sekitaran jam setengah 11 malam mereka semua pun masuk ke dalam tenda masing-masing gitu untuk istirahat dan tidur. Nah, ini saya ceritakan dari sisi tendanya Ratna dan Ani. Jadi Ratna, Ani, satu lagi yaitu Grace ini berada dalam satu tenda karena mereka bertiga ini cewek. Jadi mereka berada dalam satu tenda. Nah, pada waktu itu Ratna, Ani, Grace ini belum bisa tidur gitu loh. Mereka ini masih ngobrol. Nah, disitulah Ratna dan Ani ini mulai mengakrabkan diri dengan Grace gitu. Karena kondisinya mereka ini kan belum akrab, karena Grace sepanjang pendakian perjalanan mereka dari base camp, dari kampus, ini awal mereka berangkat juga sama Tommy terus gitu. Jadi itulah kesempatan mereka untuk bisa mengakrabkan diri dengan Grace yang sama-sama cewek. Mereka ngajak ngobrol gitu kan. Ternyata Grace juga dari satu kampus yang ada di sekitaran Jogja. Grace ini asalnya dari Jakarta. Nah, mereka ngobrol dan tidak begitu lama Grace ini izin sama mereka berdua untuk kencing pada waktu itu. Sempet Ratna ini menawari Grace, gimana Grace, tak antar ya, biar tidak sendirian. Oh, tidak usah, tidak apa-apa, aku berani kok. Sambil Grace ini bawa senter, sekalian dia ini pakai headlamp gitu. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya Ratna sama Ani ini pun berada di dalam tenda. Grace ini keluar. Grace ini keluar dari tenda, dia pun entah kemana kencing. Nah, disitulah Ratna sama Ani ini kembali ngobrol dan tidak terasa mereka ini karena capek, mereka pun tertidur gitu loh, rencang semua. Ratna sama Ani ini tertidur dan entah Grace ini pada waktu itu udah balik apa belum gitu. Sampai pada sekitaran ketika Ratna ini terbangun, di tengah malam Ratna ini terbangun, dia ini melihat jam. Ketika Ratna melihat jam, dilihat udah jam 1, udah dini hari, nampak di situ Grace juga udah balik gitu. Udah balik di dalam tenda dan dia nampak udah tidur. Di situ udah tidur dan wajahnya ini seperti wajah yang benar-benar kecapean. Jadi keringat ini keluar banyak banget Grace ini. Wajahnya ini nampak agak sedikit pucat dan benar-benar kecapean. Nah, pada waktu itu si Ratna ini bangun karena dia juga pengen kencing gitu. Akhirnya Ratna bangun, dia mau ngebangunin temannya, si Ani ini tidak tega karena Ani ini masih tidur gitu kan dengan pulas. Akhirnya Ratna ini buka tenda sendiri, dia ini keluar dan kencing menuju ke semak-semak. Setelah kencing, Ratna masuk ke tenda, dia tutup tenda, dia mau melanjutkan tidurnya. Tiba-tiba Ratna ini mendengar ada suara dokar. Jadi suara dokar ini ditarik. Kalau menurut penuturan Ratna ini sampai 5 ekor kuda. Karena derap kaki kuda ini terdengar banyak sekali pada waktu itu. Jadi ini Ratna ini bangun. Dia ini coba menajamkan pendengarannya. Loh, kok ada dokar ya? Sayup-sayup awalnya sampai akhirnya dokar ini semakin mendekat. Nah, pada waktu itu Ratna ini mau membangunkan si Ani. Ratna ini kaget karena Ani ternyata udah bangun gitu. Nek, kamu udah bangun? Iya. Kamu dengar nih? Tanya Ratna kepada Ani, ini kamu dengar nih? Ani ini menjawab, iya, ada suara dokar, ada suara kuda, kaki kuda. Mereka berdua ini diam. Nah, pada waktu itu Ani ini tanya sama Ratna, nah, itu apa ya? Kok ada dokar, ada derap langkah kaki kuda? Ya aku juga nggak tahu nih. Kan kamu biasanya peka sama hal-hal gitu, tanya Ani. Iyalah. Yang jelas itu bukan bangsa manusia, itu bangsa jin. Udah, kamu kalau takut tidur aja. Tidur aja, kata si Ani ini ngajak si Ratna. Ya wis, ayo tidur. Mereka ini berbaring. Nah, suara derap kaki kuda ini semakin terdengar jelas dan seperti melewati tenda mereka gitu. Dan dokar ini seperti diseret, rodanya ini seperti dan samar akhirnya hilang suara itu, seperti melewati tenda mereka. Nah, ketegangan ini dirasakan oleh Ratna dan Ani, terutama Ani ini ya nampak benar-benar ketakutan.
Nah, Ratna ini melihat Grace. Grace ini nampak masih tidur gitu loh, dengan pules. Ani ini dibilangin sama si Ratna ini, udah nih kamu tidur aja. Udah kamu tidur, kamu ketakutan gitu. Iya nak, aku juga udah ngantuk, aku mau tidur aja lah. Nah, akhirnya si Ani ini pun memejamkan mata. Ratna ini masih ngelamun gitu loh. Ini mau terjadi apa? Seperti yang dia ini asumsikan ketika di pos 2. Ini mau terjadi apa sebenarnya? Tadi aku udah merasakan sumuk, aku udah merasakan gerah gitu loh. Di tengah-tengah kebingungan Ratna, tiba-tiba sayup-sayup Ratna ini mendengar ada suara gamelan. Gamelan ini Ratna kenali betul. Gamelan ini adalah tetabuhan untuk mengiringi penari. Ratna tahu betul karena ketika kuliah, posisi kuliah ini kan Ratna sedang kuliah. Ini seringkali mendengar pertunjukan-pertunjukan seperti itu di Jogja. Dia kenali betul tetabuhan gamelan ini untuk mengiringi penari yang sedang menari. Nah, disitulah Ratna ini menghela nafas panjang. Ya Allah, yang mau terjadi ini apa sebenarnya? Sampai akhirnya dia pun memejamkan mata. Dia pun kembali untuk melanjutkan tidurnya saja. Dia tidak mau gubris hal-hal itu. Udahlah. Tapi dia cuma diam. Belum cerita ke leader dari mereka, Mas Ardi. Dia diam. Dia pun tidur. Nah, singkat cerita, keesokan harinya, ini pada sekitaran jam 6 pagi ini, Ratna baru terbangun gitu. Dia ini tanya sama Ani, nih, loh, kamu kok enggak bangunin aku nih buat sholat subuh gitu. Kamu dibangunin susah kok dari tadi. Udah sana, mumpung masih jam 6, masih nyukup subuhan, kamu subuhan dulu. Hanya subuhan di situ Ratna. Dan nampak beberapa dari teman ini udah banyak yang berkegiatan. Ada yang masak gitu kan, ada yang udah ngopi, yang cowok-cowok ini pada ngerokok, pada jalan di sekeliling dari situ. Nah, Grace ini nampak di situ. Ratna ini melihat sama Tommy ini udah bermesraan juga. Mereka ini udah rangkul-rangkulan gitu, menatap ke arah sekeliling dari pemandangan di pos 3 ini. Sambil nampak Tommy ini megang secangkir kopi. Ratna ini cuma menghela nafas saja. Ya sudahlah, terserah wong. Mereka juga namanya wong pacaran, dibilangin susah ya udah. Yang penting udah ditegur sama Mas Ardi. Nah, pada waktu itu akhirnya mereka semua gabung jadi satu. Mereka ini sarapan. Nah, ketika sarapan, di situ Mas Ardi ini menginfokan bahwasanya ada 5 orang cowok ini yang mau naik ke puncak gitu, yang sudah pasti gitu. Ya, teman-teman ini seperti Ratna, si Ani, Grace, Tommy, gitu kan ditanya, ini mau ikut nggak ke puncak? Dan ternyata mereka ini nggak ikut gitu. Mereka memutuskan untuk di pos 3 aja lah. Karena mereka ini merasa capek bener gitu loh. Jadi yang muncak ini beberapa seniornya aja, cowok-cowok semua. Dan Mas Ardi pun memutuskan untuk tidak muncak gitu. Dia ini memutuskan untuk menemani Ratna dan teman-teman di pos 3. Jadi setelah bersepakat, mereka pun akhirnya sarapan gitu kan, bareng-bareng. Setelah sarapan, 5 dari anggota rombongan mereka ini yang senior, cowok-cowok ini naik ke puncak. Mas Ardi dan teman-teman ini pun termasuk Ratna ini menunggu di pos 3 itu. Jadi mereka ini pada akhirnya mengisi kegiatan dengan ngobrol, dengan bercanda, menikmati keindahan dari pemandangan yang ada di sekitaran pos 3, ada pula yang foto-foto dan lain sebagainya. Nah, pada waktu itu Ratna ini sempat mendengar Mas Ardi ini bertanya kepada Tommy gitu. Sayup-sayup Ratna ini agak mendengar. Jadi Mas Ardi ini seperti bertanya kepada Tommy, Tom, kamu semalam kemana Tom? Kok lama bener gitu baliknya ke tenda gitu. Intinya seperti itu. Nah, Tommy ini cuma nyengir aja dan dia ini cuma menjawab BAB mas, nyari tempat agak jauh gitu. Dan nampak di situ Mas Ardi pun BAB. Tak kirain kemana kok lama bener gitu. Aku udah agak khawatir itu, kata Mas Ardi. Disitulah Ratna ini sayup-sayup mendengar gitu pembicaraan mereka berdua. Sampai pada akhirnya mereka melanjutkan kegiatan mereka di situ sembari menunggu beberapa senior turun dari puncak gitu kan. Nah, menjelang menuju siang, entah kenapa Ratna ini tiba-tiba merasakan satu kondisi di mana dia ini benar-benar merasa ngantuk. Tiba-tiba aja gitu loh, ngantuk bener. Pada waktu itu Ani ini tanya sama Ratna, nak kamu kok nampak ngantuk bener? Ya aku ngantuk bener nih.
kemungkinan kamu kebanyakan ya tadi makan nasi. Jadi gulamu ini naik, jadi kamu ngantuk mungkin. Ya mungkin aku tadi sempat memang nambah sih, aku lapar, kata Ratna. Telurnya juga enak gitu. Ya sudah, kalau kamu ngantuk ya kamu tidur aja. Iya ya, aku tak tidur ya. Jadi Ratna ini benar-benar nguap terus gitu, angop terus gitu loh. Sampai akhirnya Ratna masuk ke dalam tenda, dan Ratna ini memilih tidur di dekat dengan pintu tenda. Dia agak tutup pintu tendanya tapi tidak full gitu kan, karena sumuk kalau ditutup full. Kondisinya kan itu siang, ditutup separuh aja. Ratna ini tidur di dekat pintu tenda. Jadi harapan Ratna ini walaupun tidur di dalam tenda, dia masih dapat angin dari luar kalau dia tidur di dekat dari pintu tenda gitu. Nah, ketika Ratna ini tidur, Ratna ini mengalami satu kondisi yang aneh rekan semua. Dimana pada waktu itu Ratna ini merasakan satu kondisi antara sadar dan tidak sadar. Ratna ini merasa dia tertidur, akan tetapi dia ini mendengar obrolan, candaan, pembicaraan teman-temannya yang sedang beraktivitas di luar tenda gitu. Jadi antara sadar dan tidak sadar. Akan tetapi Ratna ini tidak bisa mengeluarkan suara gitu loh. Jadi seperti suaranya ini tertahan ketika dia ini mau memanggil Ani. Dia ini berusaha ingin memanggil Ani. Dia merasakan satu kondisi yang aneh gitu, benar-benar tertahan. Jadi kalau di tempatku ini namanya direp-repi gitu, seperti ketindihan. Kemungkinan seperti itu apa yang dialami oleh Ratna. Nah, tidak begitu lama Ratna merasakan seperti itu. Ratna masih dalam kondisi yang seperti itu. Tiba-tiba Ratna ini kaget, benar-benar kaget. Kagetnya bukan main, karena Ratna ini dibentak oleh suara, di mana suara ini menyerupai suara sosok kakek tua. Akan tetapi suaranya ini masih besar, tegas, dan menggema gitu. "Ndang mulai kowe kabeh. Sadurunge jam 3, kowe kabeh ndang mulai. Nek pengen selamat. Kanca-kancamu wis kurang ajar." Nah, pada waktu itulah Ratna ini benar-benar kaget. Dia ini kaget, ini suara siapa, kakek tua? Jadi suara ini seperti memberi perintah kepada Ratna. "Pulang kalian semua, cepat sebelum jam 3. Kalau ingin selamat. Temanmu sudah kurang ajar." Nah, disitulah Ratna ini benar-benar bingung. Dia ini takut, dia kaget. Dia ini berusaha untuk berteriak, akan tetapi lidah dan mulutnya ini benar-benar keluh. Nah, di momen itulah Ratna ini tiba-tiba seperti rambutnya dielus. Awalnya Ratna ini kaget. Ketika melihat, Ratna ini agak tenang. Dilihatnya di situ ada sosok perempuan. Ini cantik sekali. Rambutnya ini panjang terurai. Wajahnya sangat cantik, bersinar putih. Wanita ini memakai kebaya khas Jawa. Wanita ini mengelus rambut dari Ratna, seolah Ratna ini ditenangkan. Dan wanita ini bilang, "Nduk, Nduk Ayu, turune aja ning sebelah pintu yo. Pindah-pindah kono. Nah, pada waktu itulah Ratna ini benar-benar tidak bisa menjawab apapun. Dia ini masih keluh lidahnya, dan perempuan ini seperti menutup pintu tenda dan pergi menjauh dari Ratna ini. Nah, di saat itulah Ratna ini berusaha masih sekuat tenaga untuk berteriak, dan suara ini tiba-tiba muncul gitu, sambil tangan Ratna ini seperti geplak dari bagian matras yang ada di dalam tenda gitu, baru seperti plong gitu. Wah, plak. Nah, disitulah Ani, Mas Ardi dan teman-teman ini menuju ke dalam tenda. Dilihat Ratna ini masih ngos-ngosan, ditanya sama Mas Ardi, "Nak, kamu kenapa, nak? Kamu kenapa?" Ratna ini menggeleng aja. Wajahnya ini nampak ketakutan dan pucat pada waktu itu Ratna. Nah, sampai pada akhirnya setelah ditenangkan oleh Mas Ardi, diberi minum teh itu kan, sembari mereka semuanya ini menunggu 5 seniornya ini yang turun gitu dari puncak yang belum turun gitu ke sekitaran zuhur. Nah, disitulah Ratna ini mengalami satu dilema. Aku tak ngobrol enggak ya sama Mas Ardi? Kalau enggak ngobrol ini nanti bagaimana? Karena suara dari kakek tua ini seperti memberi perintah untuk turun segera sebelum jam 3 sore gitu. Tapi kalau aku beritahu nanti teman-temanku ini pada takut. Jadi ada satu dilema yang dialami oleh Ratna.
Setelah berpikir cukup lama, Ratna ini pun akhirnya ngambil keputusan, ya wis lah aku tak bilang sama teman-temanku, terutama sama Mas Ardi. Diceritakanlah semuanya. Nah pada waktu itu Mas Ardi ini seperti sependapat gitu dengan Ratna. Sampai pada akhirnya Mas Ardi pun mengambil keputusan, ya wis gini aja. Si Ratna, Anik, Tommy, sama Grace turun dulu. Ya, jalan pelan-pelan kalian. Nanti biar aku ini sama Eko yang nunggu 5 teman yang ke puncak di sini. Jadi kita kemas-kemas saja, semuanya dikemasin. Nanti setelahnya kalian ini turun gitu ya. Dan nanti Ratna ini nampak kayak lemes nak kamu. Kamu nggak usah terlalu bawa banyak-banyak. Nanti barang-barang yang berat punyamu tak bawa aku aja, kata Mas Ardi. Ratna ini mengangguk gitu. Semuanya ini setuju. Itu akhirnya mereka berkemas-kemas. Nah disitulah mereka berpisah. Jadi Mas Ardi dan Eko ini nunggu 5 teman mereka ini yang dari puncak. Nah pada waktu itu Ratna, Anik, Tommy dan Chris ini jalan pelan-pelan untuk menuju ke bawah, turun gitu loh. Sampai pada akhirnya mereka pun turun gitu kan. Mereka turun, tidak ada kendala apapun. Pada saat mereka ini turun, sampai pada akhirnya mereka tiba ini di pos 2. Di pos 2 ini keanehan mulai dialami oleh Ratna. Jadi belakangan hari setelah mendengar penuturan dari Anik ini, ketika berada di pos 2, Ratna ini sempat mengalami ternyata kesurupan gitu. Jadi awalnya ketika mereka semua, Ratna, Anik, Tommy dan Grace ini sampai di pos 2, awalnya baik-baik aja recang semua. Mereka berempat ini duduk istirahat. Mereka istirahat, mereka ngobrol sampai pada satu kondisi di mana Ratna ini tiba-tiba ini berkata kepada Anik, "Nik, aku kok ndak enak ya. Aku merasa ndak nyaman, gimana gitu loh. Aku merasa ndak nyaman, badanku terasa sumuk, panas, gerah gitu." Akhirnya di situ Ratna ini bilang, karena dia benar-benar udah ndak tahan. Gerahnya ini gerah seperti ndak main-main gitu. Lain dengan yang dia ini rasakan ketika baru naik, ketika di pos 2. Dia merasakan gerah sumuk itu. Tidak sesumuk ketika turun itu. Jadi menurut Ratna, ini panas benar, ini benar-benar panas. Makanya dia bilang Anik. Sampai pada akhirnya Ratna ini mengalami kondisi dia benar-benar, nih aku tolong nih disiram nih. Kepalaku disiram, ini kok panas bener aku badanku. Anik ini nurut. Ini masih ada sisa minum. Tapi buat minum kita sedikit nih, sedikit. Disiramlah kepala Ratna ini. Dan benar saja nampak badan dari Ratna ini seperti mengeluarkan asap. Ratna ini melihat betul. Akan tetapi berbeda dengan Anik. Tommy dan Grace ini tidak melihat keluarnya asap gitu. Ditanya sama mereka bertiga gitu, "Nak, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa? Kok kamu seperti panik gitu? Nggak tahu ini kenapa aku kok panas ya." Nah setelah merasakan panas, sumuk, tiba-tiba si Ratna ini merasakan satu kondisi. Dia ini hawanya pengen marah-marah gitu loh. Dia ini benar-benar pengen marah-marah. Entah karena apa. Jadi seperti hawanya uring-uringan pengen dilepaskan. Nah pada waktu itu Ratna ini masih bisa melihat kalau dari atas ini Mas Ardi dan teman-teman ini udah turun gitu. Nah setelahnya Ratna ini gelap, dia ini udah tidak merasakan apa-apa. Jadi singkat cerita, setelah si Ratna ini sadarkan diri, Anik ini belakangan ini kan cerita sama Ratna. Jadi intinya, kamu ini tadi kesurupan gitu. Aku tadi kesurupan, iyalah. Kamu pas Mas Ardi ini turun, kamu ini kesurupan, kamu tidak sadarkan diri, kamu ini tiba-tiba marah-marah tidak jelas gitu. Yang pertama kamu marahin, mata kamu ini putih, sambil kamu ini marahin dari si Grace ini. Kamu nunjuk-nunjuk si Grace. Jadi awalnya ini ya nak, Mas Ardi ini turun sama semua temannya. Kamu ini tiba-tiba ini berdiri, matamu ini putih semua. Kamu ini langsung nunjuk-nunjuk Grace gitu loh. Kamu nunjuk-nunjuk Grace. Kamu ini ngata-ngatain Grace dengan kata-kata yang tidak pantas. Intinya rencang semua. Ya, kamu ini wanita kotor, kamu itu wanita lonte gitulah. Pokoknya dikata-katain di situ. Jadi benar-benar kesurupan. Tapi ngata-ngatain Grace ini sebagai wanita yang kamu ini jalan, kamu ini lonte, kamu ini pelacur, kamu dikata-katain, benar-benar dikata-katain. Sampai Grace ini nangis, dia ini cuma meringkuk aja. Di situ Grace ini nangis meringkuk, dipeluk sama Tommy. Dan Tommy ini bingung kondisinya, dia ini mau marah sama
Ratna ya, Ratna kesurupan. Tommy ini menenangkan pacarnya ini, Grace, sudah kamu tenang, jangan nangis. Ratna ini cuma kesurupan. Itu bukan Ratna. Nah pada waktu itu tiba-tiba kamu ini narik Tommy gitu loh. Kata si Ani ini menuturkan kepada Ratna, Tommy ini yang lagi nenangin Grace, kamu tarik, kamu seret, mau kamu masukin ke dalam jurang. Nah pada waktu itulah semua teman-teman ini termasuk Mas Ardi ini megangin kamu. Kalau udah dipegangin, habis itu. Tommy ini masuk ke jurang, lompat ke jurang, kamu jorok kayak kamu itu ke jurang. Kamu ini sebenarnya kenapa? Nah kamu itu, tanya si Ani, aku nggak tahu. Awalnya tadi emang bener-bener awalnya pengen marah-marah. Jadi seperti itulah penuturan dari Ani ini kepada Ratna. Sampai karena kondisi Ratna seperti itu, gitu kan Mas Ardi ini udah mulai, ini gimana ya, kondisinya udah surup, udah maghrib gitu kan. Akhirnya di tengah kebingungan Mas Ardi pun mengambil keputusan, udahlah kita di sini dulu karena kondisinya maghrib. Karena Mas Ardi merasa energi jin ini benar-benar kuat ketika maghrib. Nah pada waktu itu Mas Ardi ini ngajak semuanya untuk yuk sholat, yuk berdoa, yuk bersolawat, berzikir, minta perlindungan pada Allah. Udah ada kondisi seperti ini. Kondisinya Ratna ini masih nampak lemas, dia duduk aja. Dia ini masih sering bengong gitu, melihatnya cuma ke bawah menunduk. Anak ini disuruh nemenin sama Mas Ardi, pokoknya kamu jangan lepas pengamatan Yuni. Ini masih bisa berpotensi karena seringkali memang Ratna seperti ini. Iya. Grace ini nampak masih ketakutan gitu kan. Dia nampak kapok mungkin naik gunung pada waktu itu. Sampai akhirnya mereka berdoa, mereka sholat gitu kan. Setelah maghrib turun, maghrib habis, Mas Ardi ngajak mereka semua untuk lanjut jalan untuk menuju ke base camp. Nah mereka jalan di waktu habis maghrib jalan. Dan mereka ini melewati satu kondisi di mana jalur ini benar-benar vegetasinya sangat rapat. Pohon-pohon ini sangat besar, suasananya sangat gelap, kabut ini turun dengan tipis. Jalan mereka. Nah tiba-tiba Ratna ini secara tiba-tiba saja Ratna ini tertawa. Akan tetapi dia ini tertawa bukan suaranya Ratna. Ratna ini mengeluarkan suara perempuan tapi bukan suaranya Ratna. Ratna ini tertawa terbahak-bahak di tengah belantara dari lau yang dingin itu. Wah! Nah pada waktu itulah teman-teman ini semua tahu kalau Ratna ini mengalami satu kondisi di mana dia kesurupan lagi. Disitulah Mas Ardi ini ngajak semuanya ini berdoa. Berdoa, benar-benar berdoa. Membaca ayat kursi, baca doa-doa pendek sebisanya. Pada waktu itu Ratna ini terduduk di tanah, di tengah jalur. Tangannya ini nyakar-nyakar tanah aja. Sambil menatap tajam ke arah mereka semua gitu. Nah nampak di situ Mas Ardi duduk di depannya Ratna. Ratna ini masih terus duduk sambil nyakar-nyakar tanah. Dan Ratna ini seperti merangkak, mendekati dari Mas Ardi. Wajah dari Mas Ardi ini ditempel. Nah pada waktu itulah Mas Ardi ini benar-benar sangat ketakutan. Karena Ratna ini setelah nempel dari wajah Mas Ardi, ini tiba-tiba tertawa. Tertawanya ini seperti mengejek tuh. Mengejek dari mereka semua yang ketakutan. Semuanya ini di situ langsung terjungkal. Mereka takut, benar-benar takut. Tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Pada waktu itu Mas Ardi pun ngambil keputusan sebagai leader. Pegangin udah sekuat tenaga sambil terus didoain. Ayo kita seret Ratna ini turun. Kalau enggak malah lebih bahaya. Akhirnya setuju teman-teman cowok ini. Yang awalnya mereka semua ketakutan gitu. Nyeret dari Ratna. Diseret sambil Ratna ini terus tertawa. Dengan tertawa seperti ngecek mereka semua. Sampai pada akhirnya cukup lama, cukup jauh mereka ini berjalan. Ratna ini nampak tidak sadarkan diri. Udah seperti lemes. Dan entah yang sosok merasuki Ratna ini seperti sudah keluar gitu dengan sendirinya. Karena mereka juga tidak putus doa ketika turun. Nah singkat cerita sampailah mereka di base camp pada sekitaran tengah malam. Nah mereka sampai di base camp tengah malam. Ini benar-benar kondisinya ini cukup ramai pada waktu itu. Akhirnya karena melihat kondisi Ratna seperti itu, beberapa penjaga dari base camp, orang-orang base camp ini langsung seperti berinisiatif untuk menetralisir dari Ratna ini. Jadi ada satu dari anggota base camp ini yang bisa dikatakan pinter gitulah dalam hal-hal spiritual seperti itu. Setelah dinetralisir Ratna ini nampak lemas, dia ditidurkan.
Nah, pada waktu itulah satu anggota dari basecamp ini pun bilang kepada Mas Ardi, terutama sebagai leader dan teman-teman lain, bahwasanya ada yang nempeli memang dari sosok Ratna ini. Sosoknya ya jin berwujud perempuan. Ini yang sering mondar-mandir gitu di sekitaran dari antara pos 1 sama pos 2. Oh bener aja, berarti yang tadi tertawa seperti terbang. Ya kemungkinan iya mas, kata anggota dari basecamp itu. Dan ini agak tidak beres mas. Ini tadi aku tak mediasi intinya dengan jin itu kan yang ada di dalam tubuhnya dari si Ratna ini. Aku mendapati info banyak dari penghuni ini yang tidak terima, terutama si Mbau Rekso gitu, yang ya penguasa dari Cemoro Kandang ini jalur, dimana ini jin perwujudannya sosok kakek tua. Jadi seperti tidak terima gitu loh, karena ada dari anggotanya Mas ini yang berbuat kurang ajar di sini. Jadi disitulah Mas Ardi ini kaget, kurang ajar gimana mas maksudnya? Tidak tahu, pokoknya kurang ajar lah. Coba mas, ditanya dan disuruh minta maaf dan berdoa saja agar selamat lah. Yang ditakutkan kan nanti sampai rumah ada apa-apa. Akhirnya disitulah dikumpulkan oleh Mas Ardi ini, selain Ratna tentunya. Ratna ini masih drop gitulah, masih tidak sadarkan diri, masih lemas. Dikumpulkan, disuruh ngaku sama Mas Ardi. Siapa yang berbuat kurang ajar ketika kita naik dari kemarin? Ayo ngaku aja. Disitulah Mas Ardi ini seperti meden-medeni gitu, biar ngaku gitu sih. Siapa yang tidak ngaku? Ini nanti akan terjadi apa-apa. Ayo ngaku di sini. Sampai pada akhirnya setelah seperti itu kan, disitulah Tommy sama Grace ini ngangkat tangan, mereka pun nampak menunduk gitu. Oh jadi kalian berdua? Aku udah nyangka kalian berdua. Pasti kalian berdua, tak sangka ini kalian berdua pasti. Dari sini maju. Akhirnya maju mereka berdua, Tommy dan Grace. Di situ Tommy dan Grace ini menjelaskan bahwasanya ketika mereka semua ini berada di pos 3, mereka ngecamp mendirikan tenda. Tommy ini keluar lama dan Grace ini bilangnya mau kencing, dan setelahnya Anik dan Ratna ini ketiduran, dan entah Grace ini udah masuk ke dalam tenda lagi atau belum. Yang dilihat Ratna ini ketika dia mau kencing hanya Grace. Ini wajahnya agak pucat, berkeringat gitu, nampak capek. Ternyata Tommy dan Grace ini melakukan satu hubungan badan layaknya suami istri. Mereka ini berzinah gitu di salah satu lokasi yang ada di dekat dengan pos 3, agak masuk ke hutan. Di semak-semak gitulah, di pohon. Disitulah mereka menunduk. Disitulah Grace ini nangis. Dia ini perempuan gitu kan, merasa malu mungkin. Sampai pada akhirnya Mas Ardi pun, ya wis ginilah, kalian minta maaf, kalian berdoa, kalian minta ampunan pada Tuhan ya, minta ampunan pada Allah. Kalau kalian sudah melakukan zina, kalian kan belum suami istri. Udahlah, nanti lagi kalau naik gunung tidak usah seperti ini. Jadi untuk pelajaran kita semua, Mas Ardi menjelaskan, ya sudah Grace, kamu sudah tidak usah malu, toh ini sudah kamu perbuat dengan si Tommy. Dan kamu juga Tom, kamu sudah berbuat seperti itu sebagai laki-laki, kamu harus bertanggung jawab. Sudahlah, bertobat kalian pada Tuhan, bertobat pada Allah atas kelakuan kalian. Semoga kalian diampuni dan semoga tidak ada apapun ketika pulang dari sini, karena kita tahu perilaku kita udah salah, terutama kalian berdua ketika naik di gunung ini. Disitulah Tommy ini nampak benar-benar dia wajahnya menunjukkan penyesalan, dan Mas Ardi, teman-teman lain termasuk juga Anik dan Ratna pada akhirnya pun memaafkan dari kelakuan mereka. Akan tetapi entah tidak pernah didengar lagi gitu sampai sekarang. Cerita ini dituturkan kepada kami, si Grace sama Tommy ini pada akhirnya menikah atau tidak, kurang tahu juga. Si Mbak Ratna ini yang menuturkan cerita ini kepada kami, dan kami juga tidak tahu karena tidak diinfokan. Nah setelah ditegur oleh Mas Ardi, oleh orang-orang basecamp gitu kan, mereka semua udah saling memaafkan. Mereka nginep di basecamp, tidak ada kendala apapun, tidak ada kejadian mistis, gaib apapun. Sampai di pagi harinya mereka semua pun berpamitan, mengucapkan terima kasih kepada penjaga dan beberapa orang dari basecamp. Ratna udah nampak bugar, pulanglah mereka setelah berpamitan ini menuju ke Jogja.
Jadi itulah pengalaman dari Ratna, Ani, Mas Ardi dan teman-teman lain ketika mendaki ke Gunung Lawu via Cemoro Kandang. Dan harapan dari Mbak Ratna mengirimkan cerita ini kepada kami untuk dituturkan kepada rencang semua, agar kita semua tentunya bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah Mbak Ratna dan teman-teman ini alami. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Saya pribadi mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam menyampaikan cerita. Saya Sukma Arga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.